وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang kemarin kita telah membaca kejadian syaqqus sadr atau peristiwa pembelahan dadanya Rasulullah SAW di saat beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakr. Kemudian kelanjutan kisahnya sebagaimana kemarin telah diberi isyarat bahwasanya setelah peristiwa tersebut terjadi, Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya karena khawatir tentang kejadian tersebut, dikembalikan kepada ibunya. Pada episode ini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan satu pasal tersendiri, yaitu ila ummihi al-hanun, kembali kepada ibunya yang penuh kasih sayang. Dari kata-kata al-hanin, yaitu punya kasih sayang terhadap anaknya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan wa khasyiyat alaihi halimatu ba'da hadhihi al-waq'ah hatta raddathu ila ummihi. Halimah khawatir setelah kejadian ini, yaitu kejadian pembelahan dada Rasulullah pada saat itu. Maka dikembalikanlah Rasulullah SAW kepada ibunya. Fakana inda ummihi ila an balagha sitti sinin. Kemudian di dalam asuhan ibunya itu dari umur 4 tahun ini tadi, sejak peristiwa pembelahan dada itu sampai kepada Rasulullah berusia 6 tahun di bawah pengasuhan ibunya. Maka ketika usianya Rasulullah SAW sudah 6 tahun di bawah pengasuhan ibunya, pada saat itu ibunya itu ingin berziarah mengunjungi makam suaminya yang ada di Madinah. Wara'at Aminatu wafa'an lidzikra zawjiha ar-rahil an tazur qabrahu bi Yathrib. Jadi Aminah berpandangan ingin menunaikan satu perbuatan, yaitu mengunjungi atau menziarahi makam suaminya yang berada di Yathrib. Maka pergilah Aminah pada saat itu. Fakharajat min Makkata qati'ata rihlatin. Maka keluar dari Mekah untuk menempuh perjalanan tablughu 500 kilometer, yang mana jarak perjalanannya itu sampai ke Yathrib mencapai jarak 500 km. Kurang lebih 500 km jarak antara Mekah dengan Madinah. Wa ma'aha waladuha al-yatim. Bersama dengan Aminah pergi bersama dengan putranya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu tengah dalam keadaan yatim. Wa khadimatuha. Kemudian juga bersama dengan mereka ada khadimahnya, pelayannya, yaitu yang bernama Ummu Aiman. Wa khadimatuha Ummu Aiman. Wa qayyimuha, dan kemudian yang menjadi kafalah atau penanggung jawabnya, yang melindunginya. Qayyim itu yang melindunginya siapa? Yaitu tidak lain adalah kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Jadi semenjak wafatnya Abdullah, yang mengasuh Nabi Muhammad itu Aminah, dan yang menjadi penanggung jawab nafkahnya dan keperluan keluarganya tidak lain adalah kakeknya. Jadi kakeknya itu nanti yang mencarikan nafkah bagi keluarga tersebut, yaitu keluarganya Nabi Muhammad bersama dengan ibunya. Selama 2 tahun itu yang membiayai kehidupannya adalah kakeknya. Famakathat syahron, sampai di Madinah rombongan ini tadi bermukim selama
1 bulan. Thumma qafilat, setelah bermukim 1 bulan, kembali lagi mereka ke Mekah. Wa bainama hiya raji'ah, ketika ibunya Rasulullah itu pulang, idlahiqaha al-marad, beliau mendapatkan sakit fi awailit tariq, semenjak awal perjalanan pulang itu beliau sudah merasakan sakit. Jadi beliau mendapatkan sakit, mengalami sakit dalam perjalanan pulangnya itu. Thumma ishtadda hatta matat bil abwa, sampai sakitnya itu terus bertambah parah. Ketika sudah sampai di tempat yang bernama Abwa, meninggallah ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminatu bintu Wahab. Yang mana Abwa ini terletak antara Mekah dengan Madinah. Sampai di sini selesai pengasuhan ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sempat diasuh oleh ibunya hanya beberapa hari setelah dilahirkan, kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kembali kepada ibunya, sempat diasuh oleh ibunya hanya 2 tahun saja. Setelah itu Allah panggil ibunya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim dan menjadi piatu. Ila jaddihi al-atuf. Pasal selanjutnya kembali pengasuhannya berpindah kepada kakeknya yang atuf. Al-atuf maknanya sama dengan Hanun, juga penuh kasih sayang. Pada pasal ini dijelaskan bagaimana Abdul Muttalib itu memelihara Nabi Muhammad SAW, mengasuh Nabi Muhammad SAW setelah kedua orang tuanya itu sudah tiada. Wa'ada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Maka setelah wafat di Abwa tadi, dimakamkan di Abwa, ibundanya Rasulullah tadi, Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Makkah. Wa kanat masyairul hanwi fi fuadihi tarbu nahwa habibihi al-yatim. Perasaan iba, sayang, itu kemudian muncul dan bertambah besar. Roba yarbu itu kan bertambah, zada. Riba itu dinamakan riba karena maknanya secara bahasa bertambah. Jadi kasih sayangnya, perasaan iba, perasaan sayang, perasaan kasihnya Abdul Muttalib itu semakin bertambah kepada cucunya yang satu ini, yang sebelumnya sudah lahir dalam keadaan yatim, ayahnya sudah tidak ada. Kemudian ini ditinggal ibunya pada usia 6 tahun. Maka ketika bertambah sayang Abdul Muttalib kepada cucunya ini, alladzi usiba bimusabin jadidin naka al-juruh al-qadimah, karena baru saja kena musibah yang baru, tapi memperparah luka yang lama. Luka yang lama apa? Ketiadaan ayahnya itu kan sudah terluka gitu kan. Sudah bersedih Nabi Muhammad itu ketika mengetahui dirinya itu sudah tidak punya ayah. Ketika lahir gak pernah melihat wajah ayahnya yang mana gini. Ditambah lagi dengan musibah yang baru ini semakin menambah kesedihan Nabi Muhammad SAW. Maka raqqa alaihi riqqah, maka hatinya siapa? Abdul Muttalib itu menjadi raqqa itu menjadi lembut. Faraqqa alaihi riqqatan lam yarqa ala ahadin min auladihi. Bertambah lembutlah hatinya Abdul Muttalib dalam memperlakukan cucunya ini, yang mana kelembutan hatinya dalam memperlakukan cucunya ini belum pernah terjadi pada seorang pun di antara anak-anaknya. Nanti akan kita lihat peristiwanya bagaimana Abdul Muttalib ini memperlakukan Nabi Muhammad itu dengan sangat lemah lembut, sementara memperlakukan anak-anaknya itu tegas. Fakana la yad'uhu liwihdatihi al-mafruḍah bal yu'thiruhu ala auladihi. Di sini Abdul Muttalib itu tidak pernah membiarkan Nabi Muhammad itu sendirian, dan Abdul Muttalib itu selalu mendahulukan Nabi Muhammad ini melebihi anak-anaknya yang lain.
Qala Ibnu Hisham, dalam salah satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di sini. Ibnu Hisham menuturkan, Ibnu Hisham ini penyusun sirah yang merupakan tahdzib atau penyempurnaan dari kitabnya Al-Imam Ibnu Ishaq. Kalau kemarin kita sudah sampaikan Imam Ibnu Ishaq yang menulis kitab sirah yang di zaman Imam Malik kemarin. Nah, kitab sirahnya Imam Ibnu Ishaq ini disempurnakan kembali oleh Imam Ibnu Hisham, ditambah dengan beberapa riwayat yang diketahui oleh Ibnu Hisham. Karena yudha'u li Abdul Muttalib firashun fi dhillil Ka'bah. Abdul Muttalib itu punya firash. Firash itu punya tempat duduk tersendiri yang ada di samping Ka'bah. Jadi di bawah bayang-bayang Ka'bah itu ada tempat berteduh, di situ ada kursi sendiri untuk Abdul Muttalib, kursi yang panjang gitu. Bukan kursi satu apa ya namanya kalau di sini itu. Pokoknya kursinya panjang, kalau orang Jawa bilang untuk ngaso gitu loh, untuk nyantai. Itu kursinya siapa? Kursinya Abdul Muttalib, khusus punya Abdul Muttalib. Fakana banuhu yajlisuna haula firashihi. Anak-anaknya Abdul Muttalib itu enggak ada yang berani duduk di kursi itu, tapi duduknya itu di sekelilingnya. Haula firashihi dzalik. Hatta yakhruju ilaihi, sampai Abdul Muttalib itu datang untuk bertemu dengan anak-anaknya, berbicara atau rapat atau bagaimana gitu kan, berdiskusi. Anak-anaknya itu duduk di bawahnya itu. Enggak berani dudukin itu. La yajlisu alaihi ahadun min banihi ijlalan lahu. Enggak ada satupun anak-anaknya Abdul Muttalib ini yang berani duduk di bangkunya Abdul Muttalib ini karena rasa hormat dan pengagungannya terhadap ayahnya ini, gitu loh. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti wa huwa ghulamun jafrun. Kemudian Rasulullah suatu ketika datang, dan pada saat itu Rasulullah adalah anak yang masih kecil. Jafrun itu ya anak setelah balita itu loh ya, usia anak SD setelah 5 tahun sampai 10 tahun itu Jafrun. Wa huwa ghulamun jafrun hatta yajlisa alaihi. Tahu-tahu datang Rasulullah naik ke atas firasnya itu. Anak-anaknya enggak ada yang berani duduk di atas kursinya Abdul Muttalib. Lah ini Rasulullah unyuk-unyuk dia langsung duduk di kursinya Abdul Muttalib. Maka bersegeralah paman-pamannya itu menarik. Enggak boleh duduk kamu di sini gitu loh. Fayakhudhahu a'mamuhu liyuakhiruhu anhu. Maka langsung ditangkap sama pamannya itu. Jangan, ini kursi punya kakek gitu loh. Jangan, ini tempat duduk kakek ini, jangan kamu di sini, minggir. Abdul Muttalib tahu. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika minhum. Ketika dilihat sama Abdul Muttalib, paman-pamannya itu menarik Nabi Muhammad itu kan, da'u ibni hadza. Biarin dia, ini anakku nih, satu ini. Kata siapa? Kata Abdul Muttalib, biarkan anakku yang satu ini dia mau duduk. Fa wallahi inna lahu la sya'nan. Demi Allah dia telah memiliki sya'nun, telah memiliki kedudukan sendiri di hatiku. Ya kenapa? Karena ya rasa sayangnya Abdul Muttalib ini kepada cucunya yang satu ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yajlisu ma'ahu ala firashihi. Kemudian didudukkan oleh Abdul Muttalib bersama dengan Abdul Muttalib di sampingnya di atas firashnya itu. Wa yamsahu dhahrahu, kemudian mengelus-ngelus punggungnya, biyadihi, dengan tangannya Abdul Muttalib. Wa yusirruhu ma yarahu yasna. Kemudian Abdul Muttalib membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana senang gitu kan. Yusirruhu, membuatnya menjadi surur, menjadi senang dengan cara-caranya Abdul Muttalib pada saat itu, dengan apapun yang dia lakukan. Bercanda dengan Rasulullah, Rasulullah senang, dielus-elus punggungnya seperti itu, kemudian bercanda, berbicara sedagurau dengan cucunya yang satu ini. Ini yang menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib ini tadi ketika melihat apa yang terjadi pada cucunya ini, semakin sayang kepada cucunya, bahkan melebihi sayangnya terhadap anak-anaknya Abdul Muttalib yang lain. Namun yang demikian ini tidak berlangsung lama juga.
Sebagaimana tadi kasih sayang ibunya tidak berlangsung lama, kasih sayang kakeknya juga tidak berlangsung lama. Selang 2 tahun setelah itu kakeknya juga wafat. Walithamani sanawat. Maka saat Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Tadi kan 6 tahun ya. Ini berumur 8 tahun. Wasyahraini, dan kemudian 2 bulan. 8 tahun 2 bulan. Wa asyrata ayyam, dan kemudian lebih 10 hari. 8 tahun 2 bulan lebih 10 hari min umrihi, dari umurnya Rasulullah SAW. Tuwfiya jadduhu, wafatlah kakeknya ini, yaitu siapa? Abdul Muttalib di Makkah, di Makkah wafat Abdul Muttalib. Wara'a qabla wafatihi an ya'hida bi kafalati hafidihi ila ammihi Abi Talib syaqiqi abihi. Sebelum wafatnya, Abdul Muttalib itu sudah pernah berpesan dan menitipkan, nanti kalau aku mati yang melanjutkan untuk mengasuhnya itu adalah Abu Talib. Diserahkan kepada Abu Talib. Syaqiq abihi, saudara kandung ayahnya. Jadi anaknya Abdul Muttalib itu kan banyak. Tapi anaknya yang banyak ini jangan antum sangka dari satu istri gitu. Tapi dari banyak istri. Nah, adapun anaknya Abdul Muttalib, Abu Talib ini gitu kan. Abu Talib ini dengan ayahnya Rasulullah itu saudara kandung sebapak seibu. Dengan paman-pamannya yang lain sebapak beda ibu gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti Abu Lahab itu kenapa kok kejamnya sama Rasulullah seperti itu beda ibu memang. Jadi ketika anak itu sebapak beda ibu, nanti melahirkan keturunan lagi biasanya jarak itu memang agak jauh gitu. Kedekatan itu agak kurang. Jadi seperti seperti rasanya itu kita dengan sepupu kita itu kan agak jauh gitu. Kita merasakan kedekatan dengan sepupu, tapi kedekatan kita dengan saudara kandung dengan sepupu itu beda gitu. Nah demikian pula Abu Talib, hingga sayangnya Abu Talib terhadap ponakannya tersendiri ini ya sama seperti anaknya sendiri. Karena siapa? Abdullah adalah adiknya Abu Talib ini. Sementara paman-pamannya Rasulullah yang lain itu beda ibu dengan ayahnya Rasulullah SAW. Ini yang terjadi. 2 tahun diasuh ibunya wafat. 2 tahun diasuh kakeknya kemudian wafat. Nah setelah itu barulah diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib, karena memang sudah dipesani oleh Abdul Muttalib untuk dirawat kalau aku nanti wafat. Ila ammihi asy-syafiq. Kemudian kepengasuhan berpindah kepada pamannya yang syafiq, yang juga penuh dengan kasih sayang. Wa nahadha Abu Talib bihaqqi ibni akhihi ala akmali wajhin. Abu Talib menegakkan hak-hak dari keponakannya ini dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh hati, dengan sesempurnanya dia bisa melaksanakan tugas tersebut, dilaksanakan. Wa dhammahu ila waladihi, digabungkan kepada anak-anaknya sendiri. Wa qaddamahu alaihim, bahkan lebih diutamakan daripada anak-anaknya sendiri. Sama seperti Abdul Muttalib memperlakukan sebelumnya. Jadi diutamakan, dilebihkan daripada anak-anaknya sendiri. Nah ini juga Abu Talib demikian terhadap anak-anaknya. Waqtassahu bifadli ihtiramin wa taqdirin. Kemudian memberikan kekhususan tersendiri kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kehormatan. Wa dhalla fawqa arba'ina sanah ya'izzu janibahu. Yang demikian ini terus berlangsung sampai Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, sampai Rasulullah SAW itu berdakwah 10 tahun di Mekah, tetap
pengasuhannya Abu Talib terhadap Nabi Muhammad itu tidak berkurang sedikit pun kasih sayangnya, perlindungannya yang maksimal kepada keponakannya ini nggak berkurang sedikit pun. Semenjak dipesani oleh Abdul Muttalib itu, semenjak wafatnya Abdul Muttalib sampai Rasulullah jadi Rasul, sampai dakwahnya di Mekah itu 10 tahun, terjadi pemboikotan. Nanti akan kita baca peristiwa pemboikotan yang terjadi kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sampai di situ Abu Talib tetap melindungi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabsutu alaihi himayatahu, perhatiannya itu terus dihamparkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusadiqu wa yukhasimu min ajlihi, beliau itu yusadiq itu menjalin pertemanan, mencari teman untuk apa? Untuk melindungi anaknya. Wa yukhasim, dan bermusuhan juga demi untuk melindungi ponakannya ini. Jadi permusuhan dan pertemanan yang dilakukan oleh Abu Talib itu rela beliau lakukan hanya untuk apa? Membela, melindungi keponakannya yang satu ini. Wasata'ti nubadun min dzalika fi mawadhi'ihi. Kisah-kisah yang ini nanti akan ada tersendiri. Bagaimana perlindungannya Abu Talib itu, bagaimana Abu Talib itu berani menantang petinggi-petinggi Quraisy untuk melindungi ponakannya itu. Rencana-rencana petinggi Quraisy untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditentang dengan sangat keras oleh Abu Talib. Nanti akan ada ceritanya sendiri. Hingga suatu ketika petinggi Quraisy itu pernah datang kepada Abu Talib mengatakan, wahai Abu Talib, sudahlah, kalau kamu sayang dengan ponakanmu yang satu ini, kita bawakan pemuda yang paling ganteng di Mekah ini. Kita ganti, kamu serahkan putramu yang satu ini, dan saya akan serahkan anak yang paling ganteng, paling cerdas, paling cakep yang ada di sini sebagai gantinya. Kata Abu Talib, apa? Kalian serahkan anak-anak kalian untuk saya asuh, terus saya serahkan anak saya buat kalian bunuh. Kok enak gitu kan? Enggak, kata siapa? Kata Abu Talib. Kamu mau macam-macam sama anak saya selama saya masih hidup, jangan berani-beranian. Maka selama Abu Talib itu masih hidup, petinggi-petinggi Quraisy itu enggak ada yang berani nyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang seujung jari pun, kecuali Abu Jahal, yang berani melukai Rasulullah hingga kepalanya Rasulullah itu berdarah. Sampai di situ berani melukai, Hamzah turun tangan. Nanti ceritanya ada sendiri di sini. Ketika pamannya Nabi SAW, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib itu turun tangan mendengar keponakannya itu disakiti sama Abu Jahal, turun tangan beliau langsung. Kalau mau memang ngajak berantem, jangan sama ponakanku ini, sini sama aku nih. Ya, takut Abu Jahal pada saat itu. Nah, ini ringkasannya dipelihara dan diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Talib.